Apresiasi gue kasih buat Polsek Gabungan Tamalan Rea dan Clara Jeneponto yang udah berhasil menangkap buronan pencuri. Nah, apresiasi juga gue kasih buat Polresta Bandar Lampung yang menangkap gembong pelaku pencurian lintas provinsi. Komplotan pencuri ini biasanya ngincer perusahaan atau gudang industri. Dan mereka juga residivis untuk kasus yang sama. Kok nggak ada kapok-kapoknya? Ini gue kasih lihat proses penangkapannya. Tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung menggerebek rumah gembong pelaku pencurian di Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Margas Kampung, Lampung Timur. Pelaku sempat bersembunyi untuk menghindari petugas, namun akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung. Pelaku diduga sudah beraksi di 7 lokasi di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung. Dalam aksinya, tersangka beserta rekannya mencuri uang dan barang dengan menyasar perusahaan ataupun gudang industri. Menurut polisi, tersangka merupakan gembong pelaku pencurian lintas provinsi yang masuk dalam target operasi. Tersangka juga merupakan residivis kasus yang sama dan pernah mendekam di Lapas Bogor, Jawa Barat pada tahun 2017. Polisi turut menyita barang bukti berupa uang tunai 10 juta rupiah, 4 unit laptop, 2 telepon seluler, dan sejumlah peralatan yang digunakan untuk mencuri. Modus operandinya, kapten ini memimpin beberapa pelaku yang merupakan pelaku lintas provinsi. Mereka menunjuk, memetakan, dan menyasar terhadap perusahaan, PT, kantor yang menyimpan uang dalam berangkas dan barang-barang berharga yang mendukung kegiatan kantor tersebut. Polisi kini tengah mengejar 4 tersangka lain yang terlibat dalam aksi pencurian lintas provinsi ini. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Nah, buat lo yang doyan kuliner, terutama kuliner khas asal Palembang, empek-empek, lo semua harus waspada nih. Karena dari hasil penelusuran tim iNews, ada oknum penjual pempek nakal yang berusaha mencari keuntungan lebih dengan membuat pempek dari bahan ikan busuk. Ini informasinya buat lo. Saat ini keberadaan penjual pempek mudah dijumpai, mulai dari restoran hingga emperan kaki lima. Namun sayang beribu sayang, banyaknya penyuka pempek di tanah air dimanfaatkan pembuat sekaligus penjual pempek nakal untuk bermain curang. Mereka mencoba peruntungan menekan harga produksi dengan memanfaatkan ikan busuk sebagai bahan utama pembuatan pempek. Berbekal informasi dari teman di pasar, tim iNews Files kemudian meluncur menyusuri jalanan kota, menemui pembuat empek-empek nakal tersebut di Jawa Barat. Sebut saja namanya Siti. Sesampainya di pasar, Siti langsung melangkah menuju toko langganannya untuk membeli sejumlah bahan membuat pempek. Tepung terigu dan tepung kanji menjadi bahan yang masuk kantong belanja terlebih dahulu. Langkah Siti masih berlanjut. Kali ini Siti menuju toko plastik untuk membeli kemasan atau pembungkus pempek. Namun alangkah kagetnya, ternyata bahan lain yang dicari Siti, yakni tawas, dijual di toko plastik ini. Warna ontan, warna kuning muda.
Dalam sehari, Siti biasanya mampu membuat pempek hingga 200 bungkus, yang semuanya dikerjakan seorang diri. Kelihayan Siti dalam mengelabui pelanggan menjadi modal utama. Karenanya, tak jarang Siti mendapat pesanan tambahan dari tetangga atau kenalan yang sedang mengadakan pesta besar di rumah atau gedung pertemuan. Ini ikan pesanan. Oh, yang tadi pesan ini ya? Iya. Emang beda ya kalau beli pesan sama yang di pasar itu? Iya, ini mah kan udah jelek banget, udah busuk banget sih. Lebih buruk apa gimana kan ya? Ini mah lebih busuk. 1 kilo ikan tenggiri busuk biasa dibeli Siti dengan harga Rp10.000. Harga yang cukup murah jika dibandingkan membeli ikan tenggiri segar seharga Rp60.000 per kilonya. Pempek ala Siti rupanya tak hanya menggunakan ikan busuk dalam pembuatannya. Zat kimia berbahaya yakni boraks turut dimasukkan ke dalam adonan. Takarannya suka-suka Siti saja. Segini banyak semua ya? Enggak, paling cuma 4 bungkus ya. Kalau nggak pakai borak nggak bisa kan? Nggak bakalan kenyang. Terus paling kuat 2 hari, 3 hari. Kalau pakai borak kan 1/4 sampai 7 hari bisa. Tahan lama. Dalam pembuatan pempek kapal selam sebanyak 100 biji, Siti hanya menggunakan 3 butir telur saja. Padahal lazimnya, 1 pempek kapal selam menggunakan 1 butir telur. Katanya kamu bikin pempek kapal selam, tapi telurnya dibikin seperti ini dari mana kan? Ya, bikin sendiri aja, ide sendiri aja biar banyak gitu. Tapi nanti hasil akhirnya tuh akan diperdiamatkan. Kan telurnya pakai pewarna, jadi nggak ada perubahan dari telurnya gitu. Oh, jadi rasanya tuh sama kan nanti kalau dibelah bikin pempeknya kan? Iya. Oh, bisa gitu ya? Biasanya pempeknya dijual berapaan teh? Di per cup teh. Per cup isi 5-6 ribu ke pasar-pasar. Itu teteh biasanya modal berapa sama butuhnya berapa kan kalau bikin pempek ini? Kalau habis kayak gini mah kan 3,5 sampai 400 ya. Kalau keuntungannya kalau di pasar-pasar kan di titiknya 10 bungkus ya. 10 bungkus, warung 10 bungkus. Kurang lebih 2 kali lipat deh. 2 kali lipat dari modal awal tuh. Iya. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari @baby_xo_xo. Pak Polisi, tolong patrolinya di daerah Sukabumi karena marak geng motor dan begal. Warga yang ingin keluar malam atau dini hari jadi ketakutan. Laporan selanjutnya dari @manggalatambang. Sepanjang jalur Kalimalang perbatasan Jakarta Timur perlu ditinjau Pak Polisi karena minim penerangan dan rambu-rambu lalu lintas yang membuat kemacetan makin parah. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.